Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Seperti biasa cuy, malam jam 10-an. Ya, baru beres dari tarawehan. Lumayan agak lama tarawehannya. Jadi kembali lagi teman-teman, selamat datang di channel saya, si AKM sama si Beko. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kaum muslimin yang menjalankan ibadah puasa. Ya harusnya kaum muslimin ya puasa gitu loh ya. Karena sekarang udah mulai menjelang, bukan menjelang lagi sih, ini udah masuk bulan puasa. Jadi mohon maaf lahir batin buat teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel saya, si AKM. Saya masih Beko setelah kemarin jalan-jalan ke Jawa Tengah sama Pangandaran, walaupun ya agak bikin videonya ya, sorry banget. Setelah sekian lama nggak bahas tapak lebar, tapi ya di video kali ini juga nggak bakalan bahas tapak lebar kayaknya sih, karena teman-teman udah pada pinter lah ya untuk bahasan tapak lebar dan udah pada ahli juga gitu lah ya bahasan tapak lebar. Nah, cuman yang bakalan saya bahas di video kali ini mungkin jarang banget orang bahas, dimana kita bakalan bahas shockbreaker belakang tuh ada 4 biji contohnya. Nah, kalau kemarin-kemarin kita bahasnya shockbreaker tuh bagian depan mulu ya kan, mau original ataupun yang Nui USD, terus merek Scarlett, merek Reddit segala macam, pokoknya kemarin tuh sering banget kita bahas shockbreaker sama segitiga lebar. Nah, yang jarang banget dibahas yaitu untuk shockbreaker belakang. Nah, dimana di sini saya bakalan nyontohin atau kita bakalan bukan ukur juga sih ya, pokoknya kita bakalan sharing, sama-sama sharing untuk shockbreaker yang memang lebih tinggi ataupun lebih pendek daripada original Yamaha Making. Di mana untuk swing armnya bisa custom atau bisa original Yamaha Making. Nah, di sini saya contohkan di swing arm R25 ataupun nanti saya bakal bahas di swing arm Yamaha Bison, karena yang sering dipakai ataupun yang digarap di sini kebanyakan swing arm R25 sama Yamaha Bison gitu lah ya. Karena murah kayaknya di 1.700.000-an. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang pertamanya, untuk shockbreaker itu sebenarnya ada 2 jenis, bukan shockbreakernya sebenarnya sih yang jenisnya, cuman kalau shockbreaker itu kan ada yang aftermarket, ada pun yang original kayak gini gitu loh ya. Nah, kayak gini, ini kan original. Nah, kalau yang aftermarket itu teman-teman banyak ada yang model tabung terpisah ataupun yang model tabung kayak gini nih. Nah, itu menyatu dengan shockbreakernya jadi kayak matic gitu loh ya. Nggak bisa di adjust keluar gitu loh ya, jadi nggak kayak tabung pisah biasa. Nah, untuk shockbreaker dia kan ada beberapa setelan, ada yang di setel ribbon, ada pun yang nggak bisa kayak original Yamaha Making nih. Yang ini saya kasih gambar, ini Yamaha Making, dia nggak bisa disetel ribbon, kompresi ataupun segala macam, ini udah mati seperti ini. Nah, kalau untuk yang aftermarket teman-teman bisa pilih dari berbagai merek ya, pokoknya bebas lah. Kalau untuk merek itu ada yang setelan kompresinya manual, ada freeloadnya manual juga, dan ada juga yang ribbonnya manual. Nah, itu untuk jenis shockbreaker yang sering pasaran di pasaran gitu loh ya, yang pasaran di pasaran ya, pokoknya kayak gitu loh ya. Nah, kalau untuk konstruksi nah, pokoknya kayak gitu loh ya. Untuk konstruksi ke armnya dia ada 2 jenis biasanya. Yang pertama kayak contohnya ini di swing arm R25, dia langsung ke arm, itu sama banget dengan Yamaha Making. Jadi untuk yang pertamanya shockbreaker di armnya ataupun dudukan di armnya dia di atas ya, di atas si swing armnya gitu loh, enggak di bawah. Nah, itu yang pertamanya, itu biasanya di motor-motor yang biasanya kelas rendah, walaupun ya sebenarnya ada juga misal kayak motocross tuh kayak KTM Husky Parna, dia kan langsung di armnya, jadi nggak pakai seri yang kedua. Kalau yang kedua itu namanya swing arm yang unitrack atau rolling ya untuk dudukannya. Dia untuk shockbreaker yang jenis kedua ataupun dudukan swing arm yang kedua, dia kalau unitrack sama proling dia ada di bawah seperti ini ya. Video contohnya itu ada di pembongkaran swing arm CRF 150, itu videonya pas banget sebelum video ini, jadi teman-teman silahkan bisa dilihat aja. Contoh itu yang pakai rolling atau unitrack. Nah, biasanya yang kayak gitu di motor-motor sport itu paling banyak kayak di Pixon R15, R6, R7, apalagi ya ZX6, pokoknya segala macam, ZX25, pokoknya banyak lah ya intinya yang di motor sport gitu loh ya. Nah, kayak gitu. Itu sebenarnya yang sering saya temuin di motor-motor kecil itu yang langsung di armnya gitu loh, atau yang dudukannya dia di atas. Nah, karena memang dudukan di atas, jadi lebih mudah kita cari shockbreaker yang ukurannya ataupun bentuknya sama gitu loh ya. Nah,
Buat di Yamaha MX sendiri otomatis kan dudukannya dia di atas gitu lah. Nah, ini saya kasih contoh yang pertama, ini yang ini. Jadi si shockbreaker Yamaha MX itu ini tingginya dia 208 mili atau 21 cm kurang 2 mili. Jadi dicatat ya teman-teman. Ukurannya segitu. Jadi 21 cm kurang 2 mili atau 208 mm. Kayak gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang pengen lebih tinggi ataupun lebih pendek, contohnya pernah saya bahas juga, tapi gini, kita bakalan bahas yang lebih pendek dulu. Nah, yang lebih pendek dari ini itu biasanya pakai Yamaha MX All. Itu ukurannya 203 mili atau MX New juga sama sih, 203 mili ataupun 20 cm lebih 3 milian. Kayak gitu lah ya. Jadi hampir beda setengah senti dengan Yamaha MX King gitu lah ya. Seberapa pengaruhnya setengah senti? Ya kalau untuk dipasang di Yamaha MX King ataupun langsung di motornya itu kerasa banget gitu loh ya. Yang 203 mili itu agak pendek dibanding dengan Yamaha MX King yang 21 cm kurang 2 mili atau 208 mm. Oke? Jadi ini ukurannya si Yamaha MX King. Nah, terus yang kedua, kalau teman-teman dirasa untuk si shockbreaker Yamaha MX King itu kurang tinggi, nah teman-teman opsinya bisa pakai Supra GTR yang ini nih. Supra GTR dia ukurannya 230 mm atau 23 cm, dimana untuk shockbreaker ini lumayan keras banget, parah kerasnya. Nah, kalau teman-teman yang mau pakai Supra GTR yang tingginya 230 mm itu sangat jinjit untuk di swing arm Yamaha MX King original. Nah, contohnya kemarin itu ada yang saya pasang juga kan di Yamaha Bison yang pakai swing arm Bison itu ya. Jadi MX King yang udah pakai swing arm tapak lebar, di Yamaha MX King-nya nggak pakai bracket. Jadi saran saya kalau teman-teman pakai swing arm Yamaha Bison, dia kedudukannya kayak swing arm R25 ini ya. Dia agak di ke belakang mundur hampir 5 sentian kurang lebih. Saran saya nggak usah pakai bracket ataupun peninggi segala macam, itu terlalu beresiko. Karena saya juga pernah lihat dengan mata saya sendiri teman saya yang pakai peninggi model kayak gitu lah ya, bracketnya. Dia kan modelnya model baut kayak gitu ya, cuman di baut doang. Walaupun baut Bison ataupun R25 itu ukurannya gede ya, ukurannya as 12 mili gitu. Tapi kalau bisa ini mah ya. Kalau bisa teman-teman jangan pakai bracket ataupun jangan pakai adaptor ataupun jangan pakai peninggi. Tinggal cari shockbreaker yang lebih tinggi aja. Kenapa? Karena pas kemarin mau ke Jogja hampir batal cuy. Jadi si bracketnya dia longgar ya kan, pas dipakai masih daerah sini sih masih daerah nagrek untungnya, dan copot kena ke ini nih. Jadi nggak kerasa kena ke ban, dia belah dua untuk bannya. Jadi itu sangat ngeri. Kalau menurut saya sangat ngeri, fatal sih hitungannya gitu loh. Jadi buat teman-teman yang mau pakai swing arm original Yamaha Bison ataupun yang custom ataupun yang Virosi Bison, usahakan kalau bisa ya cari shockbreaker yang lebih tinggi. Nah, ini bisa opsinya pakai si Supra GTR ini, ukurannya 230 mili, lebih panjang daripada Yamaha MX King yang 21 cm. Tapi kalau untuk di Yamaha Bison si swing arm, si arm Bison itu jadi ukurannya itu hampir sama gitu loh. Jarak antara ban ke body ataupun si daerah atas ini ke spakbor dia ukurannya ideal. Jadi kayak original Yamaha MX King aja gitu loh ya. Gitu teman-teman, untuk si ukuran GTR ini kalau pengen empuk bisa di reborn ataupun cari yang ukurannya bekas Sonic gitu loh ya. Karena si pernya dia lebih kecil untuk Yamaha untuk Honda Sonic itu ya. Ini ukurannya 23 cm. Nah, lanjut. Kalau untuk 24 cm saya kurang tahu ya. Ini GTR 23 cm. Untuk 24 cm saya belum pernah nemu bekas motor apa. Teman-teman kalau tahu bisa komen aja di bawah. Motor apa sih yang pakai shockbreaker ukuran 24 cm. Nah, kita langsung ke yang 25 cm, yaitu ada Satria 2 tak yang ini. Ya, tuh yang ini. Nah, ini opsinya bisa di swing arm Yamaha Bison, terus di Yamaha R25, pokoknya yang membutuhkan si dudukannya dia agak ke belakang gitu loh, ataupun lebih mundur ataupun lebih bawah. Ini bisa opsinya pakai si shockbreaker ini, pakai Satria Hiu. Ini ukurannya 250 mm atau 25 cm. Ini bisa dipasang di Yamaha MX King yang udah ganti swing arm Bison ataupun R25 ataupun yang custom. Sebenarnya sih tergantung kebutuhan. Kalau dudukannya agak bawah ini bisa pakai si Satria 2 tak gitu loh ya, kayak gini. Di luar untuk masalah Yamaha MX New, kemarin ada yang MX New atau MX All gitu loh ya.
karena si dudukan swing arm bison itu dia lebih ke mundur. Terus katanya kemerengannya otomatis kan bakalan lebih condong ke depan gitu lah ya. Jadi derajatnya berbeda. Ininya harus dicoak. Tapi kalau kemarin katanya sayang banget kalau dicoak, ya otomatis pakai bracket. Itu tergantung selera ya. Kalau saya pribadi mending dipotong aja karena nggak terlalu riskan juga sih. Karena di belakangnya itu kan cuman tangki aja gitu loh. Nah kalau untuk si swing arm yang pakai peninggi ataupun bracket itu terlalu beresiko gitu loh, karena swing arm itu kan gerak terus ya. Nah ini ukurannya 25 cm ya, kayak gini 250 mili. Ini Satria 2 tak. Dan untuk aftermarketnya ataupun variasinya banyak. Teman-teman bisa cari aja di marketplace cuy. Ada Reddit, ada VND, ada ya Ohlin juga kayaknya ada ya. Cuman belum pernah denger ya. Pokoknya ada lah ya yang aftermarketnya untuk si ukuran 25 cm. Nah kalau untuk selanjutnya yang 255 mili itu pakai shockbreaker Ninja RR. Nah, berbeda dengan punya saya. Ini si shockbreaker Ninja RR saya dia ukurannya 265. Nah, kalau yang 255 mm ataupun 25 cm setengah itu bisa pakai Ninja RR tapi basicnya dari merek Moto One cuy. Basicnya motor Ninja RR tapi mereknya merek Moto One itu 255. Cocok buat teman-teman yang nggak mau terlalu tinggi pakai swing arm Yamaha R25 tapi jarak antara ban ke bodi nih, jarak ini nih, jarak ideal antara ban ke bodi yang ini ataupun ke spakbor itu aman untuk boncengan juga gitu loh ya, biar nggak terlalu tinggi kayak punya saya. Ini kan lebih 1 cm gitu loh ya. Nah itu yang ukuran 255 mm. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah untuk selanjutnya itu ukuran 260 sampai 265. Nah ini saya contohkan di shockbreaker yang udah saya custom. Woi, jangan lari coy. Suwe kalau jatuh. Nah, ini shockbreaker Yamaha Pixen, tadinya cuman udah di custom, pernya dia pakai R25 original. Saya pindahin ke shockbreaker Pixen ini gitu lah ya. Nah, kalau untuk si per original Pixen tuh segede gini cuy, kecil cuy. Nah, tuh. Nah, ini jauh beda kan? Tuh bisa dilihat teman-teman. Ukurannya dia berbeda. Kenapa diganti? Karena mentok cuy. Karena kemarin si swing arm ini dulunya saya pakainya pakai shockbreaker original Pixen, pernya yang itu tuh yang kecil, dan itu mentok terus cuy. Pas kemarin konsul ke tukang shockbreaker dan itu katanya nggak rekomend. Nah ini solusinya saya ganti Fair R25 original biar lebih tinggi, dan ini pas banget gitu loh ya, tuh benar-benar pas. Nah ini ukurannya 265 cm, yaitu sama dengan shockbreaker yang saya pakai yaitu Ninja RR. Cuman kalau untuk Pixen sendiri dia konstruksinya berbeda tuh ya. Ini untuk si Pixen itu kayak R15, R25 nya itu berbeda gitu loh ya. Jadi si Pixen itu ataupun Yamaha R15 terus MT15 dia sistemnya sistem unit rack ataupun rolling. Jadi yang dudukannya dia di bawah nggak di atas arm gitu loh ya. Nah ini ukurannya 265. Sama yang ini juga nih. Ini basicnya dari Ninja RR, ukurannya 265 mili gitu ya. Nah, itu ukuran yang 26 cm setengah. Di luar shockbreaker itu ada yang 28 cm, misalnya original Yamaha R25 itu 28 cm kalau nggak salah. Silakan aja komen, bisa dikoreksi jika saya salah gitu ya. Nah, untuk di atas itu ada yang Ninja R 305 mili ataupun yang KLX, CRF yang lebih panjang dan lebih tinggi. Kayaknya jarang ada yang make gitu loh ya di Yamaha E-Making, karena kebanyakan untuk Yamaha E-Making sendiri kan yang ngejarnya shockbreakernya pakai yang ori gitu loh, termasuk jadi arm custom juga ataupun yang limbah moge. Itu kebanyakan anak-anaknya nggak pada mau lah, isinya malas banget gitu loh, harus diganti shockbreaker yang ngakalin lagi, intinya pengen PNP aja lah ya, kayak gitu ya intinya ya. Cuman kalau yang mau ribet silakan bisa dicari aja beberapa contoh shockbreaker ini kayak yang tadi saya bahas dari awal sampai akhir. Itu banyak banget mereknya, terus dari motor lain. Jadi udah saya sebutin dari GTR itu 23 cm, terus si Ninja R 265, Pixen 265. Terus yang 25 cm itu Satria 2 tak. Kalau Satria 4 tak itu ukurannya 27,5 ya kayaknya ya. Kalau salah bisa di komen aja. Jadi seperti itu teman-teman untuk opsi si shockbreaker
yang lebih tinggi untuk swing arm yang custom ataupun original kayak saya ini R25 original dipasang di Yamaha M-Making gitu loh ya. Jadi ukurannya ada yang lebih tinggi daripada Yamaha M-Making, teman-teman bisa cari aja di marketplace. Kayak gitu teman-teman, terima kasih dari awal sampai akhir telah mendengarkan sampai akhir. Mungkin gak terlalu bermanfaat banget ya, sorry banget lah ya. Jikalau ada yang mau ditanyakan silahkan bisa komen aja di bawah. Terus selanjutnya kita bakalan bahas apa lagi, bisa komen aja di bawah cuy. Karena bahasan tapak lebar cuman gitu-gitu aja, nggak ada lain, nggak ada bahasan lain gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Untuk pembahasan tapak lebar semuanya sebenarnya udah pernah saya bahas dari segitiga. Itu udah pernah saya bikinkan videonya. Teman-teman bisa scroll aja ke bawah, jangan malas-malas. Ataupun yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Semuanya udah pernah saya bahas. Shockbreaker depan udah pernah saya bahas, pelek udah pernah saya bahas, gear ukuran berbagai macam gear itu udah pernah saya bahas juga. Pelek udah pernah saya bahas juga, termasuk jari pelek Ninja 2,5 segala macam itu udah pernah saya bahas. Ban juga nih, termasuk ban udah dibahas juga gitu loh. Jadi semua pembahasan tapak lebar sebenarnya udah banyak dibahas. Jadi teman-teman tinggal scroll aja video sebelumnya, ataupun ada yang kurang silahkan bisa komen aja di bawah. Kalau nggak dijawab ya sorry, mungkin ilmu saya nggak nyampe. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih dan main-main ke Instagram MX Gambot Indonesia. Jadi silahkan bisa di subscribe aja. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Every day I reach out as